Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tema 8 Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Sekarang kita masuk muatan pelajaran IPA dengan kompetisi dasar 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan rotasi dan akibatnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan perbedaan wilayah waktu di bumi. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Perputaran ini terjadi akibat adanya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi. Setiap hari, bumi berputar pada porosnya dengan berlawanan jarum jam, yaitu dari arah barat ke timur. Arahnya sama dengan revolusi bumi mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik, atau dibulatkan sekitar 24 jam. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari tegak lurus. Akibat rotasi bumi, yang pertama, pergantian siang dan malam. Akibat dari rotasi bumi, permukaan bumi yang menghadap dan membelakangi matahari berubah secara bergantian. Permukaan bumi yang menghadap matahari disebut siang, sedangkan permukaan bumi yang membelakangi matahari disebut malam. Yang kedua, perbedaan waktu berbagai tempat di muka bumi. Pada globe atau peta, terlihat dua jenis garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis bujur berfungsi sebagai pedoman pembagian waktu seluruh dunia. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Perputaran tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam bumi berputar sejauh 15 derajat. Dengan perhitungan tersebut, kita dapat menghitung perbedaan waktu berdasarkan garis bujur. Garis bujur 0 terletak di kota Greenwich, Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Waktu di belahan bumi bagian timur 0 derajat sampai 180 derajat bujur timur lebih cepat 1 hari dibandingkan belahan bumi bagian barat 0 derajat sampai 180 derajat bujur barat. Wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika 46 derajat dibagi dengan 15 derajat, maka hasilnya adalah 3,066 atau dibulatkan menjadi 3. Tiga daerah tersebut adalah: yang pertama, waktu Indonesia Barat, meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Wilayah waktu ini memiliki selisih 7 jam lebih awal dari GMT. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah, meliputi Bali, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Wilayah waktu ini memiliki selisih 8 jam lebih awal dari GMT. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Wilayah waktu ini memiliki selisih 9 jam lebih awal dari GMT. Yang ketiga, yaitu gerak semu harian matahari. Matahari yang tampak bergerak dari timur ke arah barat. Hal yang sebenarnya terjadi adalah bumi yang mengitari matahari. Sambil bergerak mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada porosnya. Oleh karena itu, matahari tampak terbit di timur dan terbenam di barat. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Rotasi bumi pada porosnya menyebabkan penggembungan di khatulistiwa dan pemampatan di kedua kutub bumi. Oleh karena jari-jari bumi di kutub lebih kecil daripada jari-jari di daerah khatulistiwa, maka percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah khatulistiwa. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 hari. Lamanya revolusi digunakan untuk menentukan waktu 1 tahun. Oleh karena kala revolusi bumi dalam 1 tahun 365 hari, maka setiap 4 tahun sekali revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun ini dikenal dengan tahun kabisat, yang terdapat penambahan 1 hari dalam bulan Februari menjadi 29 hari. Akibat revolusi bumi yang pertama, penanggalan kalender Masehi atau Syamsiah yang memiliki jumlah hari dalam 1 tahun sama dengan kala revolusi bumi, yaitu 365 atau 366 hari. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu matahari adalah posisi matahari yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan perpaduan antara revolusi bumi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika. Yang ketiga, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis. Yang keempat, adanya rasi bintang yang tampak berbeda pada setiap bulannya. Demikianlah penjelasan dari Ibu hari ini. Terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.